Ya, silakan Doni. Halo, selamat malam Halo Pak. Kak, selamat malam Kak. Ya, silakan Pak. Eh, Kak Elia mau tanya boleh gak? Ya, silakan. Sebelumnya tuh Kak Elia ini Katolik apa Protestan sih? Maaf. Saya Protestan. Oh, Protestan. Eh, Mau tanya nih Kak, kan kalau misalkan di Kristen tuh kan sunat itu nggak diwajibkan ya. Nah kan di kitab Kejadian tuh ada yang perihal tentang sunat gitu kan. Bukankah itu perjanjian dari Allah ya? Iya Ya, nggak sih Kak? kenapa sunat kita tidak lakukan lagi? Karena di dalam Kejadian 17, Terus sunat ntar dulu Kak. Ntar maaf. Ntar yang itu yang pertama, terus yang kedua tuh yang perihal kerudung. Bukannya orang Kristen tuh harus pakai kerudung gitu ya Kak? Ngikutin teladan Bunda Maria. ya, yang pertama mengenai apa sunat. Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Karena hukum sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sedangkan orang Kristen itu dari berbagai bangsa di dunia ini. Mazmur 147 ayat 19-20, hukum sunat itu hanya diberi bagi bangsa Israel. Lagi pula kamu harus mengerti esensinya sunat itu apa. Di dalam Kejadian 17, sunat itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu sebagai tanda janji berkat, yaitu Mesias yang dijanjikan. Artinya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia. Dan sebagai tanda perjanjian itu, kamu harus memeteraikan janji itu dengan tanda sunat. Nah, maka seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu bersunat agar kelihatan jelas bahwa nanti Mesias yang akan datang lahir dari keturunan yang bersunat, yaitu raja-raja Israel. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah datang di dunia, maka janji itu sudah terrealisasi. Artinya janji Abraham itu sudah selesai kepada janji Allah kepada Abraham itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus sudah datang, artinya janji itu sudah digenapi. Maka tanda sunat yang adalah tanda perjanjian tidak lagi dipakai karena janji itu sudah ada, janji itu sudah datang. Makanya dalam Kolose 2 ayat 11, tanda sunat tadi itu sekarang diganti dengan sunat yang baru, yaitu apa? Baptisan. Kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam, maka baptisan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kamu harus mengerti esensi sunat itu untuk apa sebenarnya. Itu tanda, brother, tanda janji. Nah, baptisan pun tanda di dalam perjanjian yang baru. Ya, kita lihat dalam Kolose 2 ya, ayat 11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat, di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kenapa kami tidak bersunat? Karena kami bukan orang Yahudi, kami adalah orang Kristen. Oh, Yesus kok bersunat? Yesus itu orang Yahudi. Kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu memerintahkan baptiskan dirimu dalam Matius 28 ayat 19. Maka kami harus membaptiskan diri. Tapi tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk menyunatkan. Karena sunat itu hanya hukum Israel. Kenapa hanya diberi bagi bangsa Israel? Karena janji itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel sebagai tanda bahwa ia memang berasal dari janji itu. Gak ada Tuhan kasih hukum sunat kepada orang Arab. Gak ada kasih Tuhan hukum sunat kepada orang Indonesia.
Bukannya Dia hanya berikan kepada Abraham dan keturunannya. Makanya kita tidak bersunat. Tapi karena janji yang ditandai dengan sunat itu telah datang, yaitu Yesus Kristus, Galatia 3 ayat 29, maka tanda itu sudah tidak lagi diperlukan. Yang diperlukan sekarang adalah tanda yang baru dari janji itu. Tanda yang lama telah berlalu, tanda yang baru telah hadir, yaitu apa? Baptisan. Gitu. Nah, yang kedua mengenai kenapa orang Kristen tidak pakai kerudung. Rasul Paulus itu berargumentasi bahwa rambut perempuan itu adalah mahkota perempuan. Memang ada beberapa gereja seperti gereja-gereja Ortodoks, gereja Timur, dan gereja Katolik, mereka ada beberapa yang masih menggunakan mantila dan kerudung. Tapi itu tradisi suci, tidak perintah secara langsung. Jadi mau pakai kerudung silahkan, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena mengenai kerudung itu adalah budaya Timur Tengah. Kalau kamu pergi ke Israel, kamu ketemu dengan orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim di sana, sama-sama pakai kerudung. Karena itu budaya, gitu loh. Jadi nggak ada kewajiban perempuan memakai kerudung, karena Tuhan sudah memberikan rambut buat perempuan sebagai mahkota. Kita lihat ayatnya ya. Ya, coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi kalau kamu mau bertudung, mau nggak bertudung, dalam pengertian kain yang kamu pakai di atas kepala, nggak apa-apa, gitu loh. Gitu brother, ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Biar kita lanjut. Ya lanjut Kak. Oke ya, sip. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Bukan Ray Palandeng. Halo. Ya, Halo, silakan. ya salam kali ya. Saya Ya. mau tanya tentang kitab di Kidung Agung ya, Kak. Saya mau tanya kenapa kitab Kidung Agung ini jarang sekali dibahas, bahkan kok sepertinya seolah-olah tidak pernah dipakai seorang hamba Tuhan atau pendeta di gereja-gereja untuk dibahas ini ya. Bahkan saya jarang sekali Kidung Agung ini dibahas. Mungkin hanya beberapa kali, saya lihat hanya 1 kali itu pun di YouTube. Soalnya Kidung Agung ini kok kayak seperti tidak dipakai gitu dalam Alkitab. Apakah itu hanya seperti seolah seperti ganjil genap gitu loh Kak, Kidung Agung ini gitu loh. Bahkan ya seperti itu Kak. Apakah memang tujuannya apa sih fungsi dari kitab Kidung Agung ini Kak? Ya seperti itu Kak. Ya, Kidung Agung. Kidung Ya. Agung itu kan dalam bahasa Inggris disebut Songs of Solomon. Ya, atau Shir Hashirim. Itu nyanyiannya Salomo. Kidung jemaat itu nyanyian jemaat. Kidung Agung itu adalah lagu Salomo. Ya, kita lihat di dalam Kidung 1 ayat 1 misalnya. Kidung Agung dari Salomo. Dalam KJV dikatakan The Songs of Songs which is Solomon. Dalam Ibrani disebut Shir Hashirim Asir li Shelomo. Ya, jadi lagu ini adalah nyanyian puji-pujian Kidung Agung waktu Paskah, waktu Pentakosta. Nah, itu dimasukkan dalam hal ini. Itu sesuai tentunya dengan budayanya siapa? Orang Yahudi. Jadi bukan jarang dibahas atau apa, enggak. Tapi karena lagu ini memang syarat akan makna yang simbolis, penuh dengan kata-kata kiasan, dan memang ditujukan apa? Sebagai puji-pujian atau kidung dalam konteks budaya orang Ibrani sendiri. Misalnya Pentakostanya mereka, Paskahnya mereka,
hari raya agungnya mereka. Nah, itu kidung-kidung itu berurusan dengan budaya dan juga tradisi keagamaan orang Yahudi. Dan itu dihormati, dimasukkan dalam kanon. Kita sekarang sudah Kristen dan kita tidak lagi mengikuti tradisi dan budaya Yahudi, makanya jarang kita menggunakan itu. Gitu. Itu ya. Oke, oke. Mantap. Satu lagi boleh Kak Elia? Ya, silakan. Saya waktu itu di Manado pernah dengar satu statement dari pembina saya bahwa Alkitab lah yang menemukan waktu atau yang menemukan siang dan malam. Apa itu benar Kak? Itu Ya, sejarahnya seperti itu. Alkitab yang mengungkapkan itu tentang bagaimana pemisahannya dalam kitab Kejadian. Ya, waktu itu kan dimulai karena ada realita bahwa ada siang dan malam. Maka dan itu Alkitab yang mengungkapkannya. Di Kejadian 1, siang dan malam itu belum dipisah. Ya, memang Tuhan yang menciptakan waktu. Dan Alkitab menyatakan itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Elia. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Silakan Bulan. Halo Kak. Ya, halo, silakan. Jadi saya mau bertanya, apa sih tujuan dari manusia itu diciptakan? Sedangkan yang kita tahu sendiri, banyak manusia sekarang atau orang-orang itu merasakan yang namanya penderitaan. Dan saya tahu juga itu adalah hasil perbuatan manusia sebelumnya gitu. Makanya kita merasakan penderitaan. Tapi bukankah terkesan egois kalau manusia diciptakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan? Seperti itu. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan itu enggak salah. Itu bukan Iya. ego Tuhan. Manusia Manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 28 itu adalah untuk memenuhi seluruh bumi dan beranak cucu. Dan tentunya dalam keadaan yang tidak berdosa. Kenapa kita menderita? Jangan salahkan Tuhan, itu pilihanmu sendiri. Kamu yang mau berdosa, nenek moyang kita yang mau berdosa, maka kita menjadi berdosa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa kamu ciptakan aku dengan berdosa? Enggak. Dia ciptakan kamu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Dan gambarnya yang kamu miliki itu, kamu salah gunakan untuk melawan Dia yang telah menciptakan kamu. Dan ketika kamu melawan Dia, kamu kena akibat dari perlawananmu itu. Masa kamu mau salahkan Allah untuk itu? Iya, benar, saya juga setuju. Tapi seperti ini loh Kak, maksud saya kan manusia itu kan sekarang banyak merasakan penderitaan. Tapi kan seperti yang kita tahu, kalau setiap apapun yang kita rasakan atau kita jalani, itu kan atas kehendaknya Tuhan. Berarti kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan itu? Seperti itu maksud saya. Ya Tuhan izinkan kamu memilih keinginanmu. Kamu Jadi- berbuat jahat. Kamu berbuat jahat. Itu karena keinginanmu dan Tuhan izinkan kamu mengikuti keinginanmu. Karena kalau Dia tidak izinkan kamu mengikuti keinginanmu, maka kamu tidak dicipta menurut gambarnya Dia. Berarti kamu gak punya free will, kamu hanya robot di hadapan Tuhan. Iya, saya setuju sih Kak. Cuma seperti yang kita lihat kan, aku bukannya mau... Penderitaan itu jangan kamu menyalahkan Tuhan. Kamu sendiri yang buat kamu menderita. Manusia yang membuat dia menderita. Gak pernah Tuhan membuat kita menderita. Menyelewengnya manusia dari kehendak yang ilahi, itu yang membuat kita menderita. Kalau kita mengikuti aturan Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita gak akan menderita. Penderitaan itu kita sendiri yang buat, bukan Tuhan. Ya, maksud saya seperti ini loh Kak. Bukan saya yang merasa bahwa saya menderita, bukan. Tapi banyak dari konten yang saya lihat, baik itu dari konten bidan yang itu loh Kak, yang di Papua, saya bisa melihat mereka dalam keadaan yang
sangat memprihatinkan lah. Bahkan tempat tinggal mereka juga masih dibilang masih kurang layak. Makanan mereka kalau saya rasa mereka berdosa enggak. Ya semua manusia memang berdosa, tapi bukan karena dosa mereka mendapatkan seperti itu. Kalau dibilang mereka kurang bekerja, kayaknya enggak juga. Mereka berusaha untuk mendapatkan sesuatu Oleh nasi. karena itu jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Kenapa jadi saya? Karena kamu manusia, tugas kamu mengasihi mereka. Maka berbuatlah dan berdampaklah buat mereka. Kalau memang kamu berbelas kasih sama dia. Bukankah sejak semula kamu diciptakan untuk mengasihi sesamamu? Dan kamu melihat hal-hal seperti itu, tapi kamu malah menyalahkan Tuhan. Kenapa tidak berbuat untuk berpengaruh dan berdampak buat mereka? Bukankah kamu harus saling tolong-menolong? Bukankah itu perintah yang terutama dari Tuhan? Mereka menderita karena perintah dari Tuhan untuk mengasihi sesama tidak dilakukan manusia. Termasuk saya dan kamu. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Tuhan Yesus sudah bilang kasihi semua orang. Tapi kenapa mereka menderita? Karena nggak ada yang mengasihi mereka. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan dirimu sendiri. Karena kita nggak berbuat buat mereka. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah kasih hukum. Saya bukannya nggak mau berbuat, tapi belum bisa. Ya Karena justru memang itu. Makanya saya katakan, itu konsekuensi dari pernyataanmu. Mereka menderita karena tidak ada kasih di dalam manusia yang melihat mereka. Kalau mereka dikasihi, niscaya mereka tidak seperti itu. Padahal Tuhan sendiri kan sudah memberikan perintah itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah kasih arah. Kita yang nggak mau diarahkan. maaf ya Kak, aku di sini kan cuma kayak bertanya aja atas ketidaktahuanku. I know, saya tahu. Tapi Iya, aku tidak menyalahkan Tuhan. Tapi banyak di sini yang komennya yang kurang enak saya baca. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. yang di bawah mah jangan diperhatiin, nggak apa-apa. Maksudnya adalah gini. Kadang kita melihat kita melihat dunia ini jangan dengan kacamata dunia ini. Nggak pernah ada posisi di mana Allah itu pernah dipersalahkan. Mereka menderita begitu, itu bukan karena Tuhan yang buat mereka seperti itu. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan itu, tapi bukan Tuhan yang membuat mereka mengalami itu. Tapi Tuhan sudah berikan kita arah agar kita berguna. Makanya perintah Tuhan Yesus itu apa? Kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Kita nangis melihat orang di luar sana yang menderita. Tapi apakah yang kita perbuat dari air mata kita itu? Nothing kan? Nah kalau kita tahu begitu, ya kita doakan mereka kalau belum bisa pergi ke sana atau berbuat secara langsung berkontribusi. Dan kalau sudah dimampukan untuk kontribusi, lakukan. Agar semakin nyata bahwa Allah itu tinggal di dalam kita semua. Apapun itu kontribusinya. Selama itu untuk tujuan yang benar dan tepat di hadapan Allah bagi kemuliaan namanya, silahkan. Karena untuk itu kamu sejak semula ditempa oleh Tuhan. Itu tujuannya sejak semula. Bukan untuk yang lain-lain. Gitu ya? Iya. Iya. Jadi Iya, lebih wise melihat kasus. Iya, saya juga udah mendoakan. Ketika saya melihat, saya pasti mendoakan mereka. Tapi saya seperti yang kakak bilang belum mampu karena memang keadaan saya juga masih perlu ditolong seperti itu. Jadi makanya saya bingung. Kasihan gitu loh. Kenapa? Semua orang tuh nggak ada yang nggak perlu ditolong. Semua orang itu perlu ditolong. Ada orang mampu dalam keuangan tapi perlu ditolong dalam hal kerohanian. Makanya kita harus saling melengkapi, saling mengisi. Nggak ada orang yang wah kelihatannya apa udah penuh segala sesuatu, enggak. Saya sendiri sangat bercacat di hadapan Tuhan. Saya sangat bercacat. Saya punya kekurangan dalam banyak hal. Makanya saya butuh bapak rohani saya, butuh teman-teman saya, butuh kakak-kakak saya untuk membimbing saya dan memenuhi saya dalam kekurangan saya. Nah, orang lain pun begitu. Gitu. Maaf ya kak, satu kali lagi pertanyaanku. Ya.
bukannya saya nggak ngerti, tapi boleh nggak lebih ringkas apa tujuan manusia diciptakan selain untuk memenuhi bumi? Ya, untuk mengaliri kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu relasi, bukan substansi yang bisa dipegang, diraba. Maka Tuhan menciptakan manusia agar dia mengasihi manusia itu, mengaliri kasihnya kepada manusia. Dan karena manusia diciptakan menurut dirinya sendiri, 1 Timotius 2 ayat 13, maka manusia itu pun bisa mengaliri kasihnya kepada sesama yang lain. Nah, ketika Allah mengasihi kita, kasihnya itu tidak terbatas. Dan ketika Allah mengasihi kita, kasihnya itu tidak terbatas, itu terbukti melalui apa? Pengorbanannya dengan memberi anaknya. Tetapi ketika manusia ini ditugaskan pada kodratnya untuk saling mengasihi, dan ketika kasih itu tidak dialiri, maka timbullah penderitaan yang kamu katakan tadi. Iya. Itu tujuannya. Jadi Tuhan itu ciptakan kita nggak seperti robot bulan. Dia menciptakan kita menurut dirinya sendiri. Makanya dalam 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, ia tidak mungkin dapat menyangkali dirinya sendiri. Ya, dia nggak mungkin bisa menyangkali dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Dia nggak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Karena kita memang dicipta menurut dia. Karena sama seperti Allah mencipta kita untuk membagi kasihnya, dan kita yang dicipta menurut gambarnya juga harus saling mengaliri kasihnya. Tuhan menciptakan kita sejak semula tidak pernah untuk menderita. Dan buktinya Adam dan Hawa tidak pernah menderita di Eden. Tapi ketika mereka berhenti mengasihi Allah, tidak melakukan apa yang menjadi kodrat mereka, mereka menjadi menderita oleh karena dosa. Kamu tahu nggak mereka berdosa karena apa? Karena mereka berhenti mengasihi Allah dengan tidak taat sama Allah. Jadi penderitaan itu ada, itu karena ketiadaan kasih. Itu relate dengan yang kamu pertanyakan tadi. Gitu, ya. Makanya Tuhan Yesus menggantikan penderitaannya kita itu di atas kayu salib agar kamu dan saya kepada Allah itu diperdamaikan. Gitu. Ya. Iya Kak, makasih ya Kak. Oke, semangat selalu ya. Iya Kak, shalom. Salam. Jadi gitu ya, teman-teman. Harus melihat case tuh harus hati-hati. Silakan Far. Ya, selamat malam Elia. Ya, silakan. Ya Elia, saya mau tanya ini tentang dosa menghujat Roh Kudus ya. Jadi gini, saya dalam beberapa bulan ini, saya di dalam pikiran saya tuh seperti muncul pikiran-pikiran yang menghujat Roh Kudus itu, kayak mengatakan Roh Kudus itu dengan kata-kata yang kasar itu. Bagaimana Elia? Ya. Dosa hujat Roh Kudus itu bagaimana sih sampai dosa itu tidak terampuni? Apakah ketika kita mengucapkan sesuatu yang menentang Roh Kudus? Bukan. Kalau kita lihat konteksnya dalam Markus itu ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Dia mengusir setan dan orang-orang Farisi datang ke Galilea. Nah, ketika dia mengusir setan, orang-orang Farisi melihat aksinya itu. Nah, ketika mereka mengusir setan, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi yang melihat dia melakukan mujizat itu. Dan Roh Kudus ketika menerangi hati orang Farisi itu memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Mesias melalui apa yang dia lakukan itu. Tetapi mulut mereka menghujat Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka itu dan menolak kesaksian Roh Kudus untuk percaya kepada apa yang disaksikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi artinya menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus sampai mati.
Jadi bukan mengucapkan sesuatu yang misalnya dalam hati kata kotor, wah Roh Kudus begini, begini. Enggak. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak kesaksian. Makanya Tuhan Yesus berkatakan, kita lihat ya ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 14. Ini tentang Roh Kudus. Dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tentang penolong yang lain, Parakletos. Itu adalah Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus itu adalah menginjili kita agar kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menolak Tuhan Yesus, menolak suara Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah terampuni karena pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi menghujat Roh Kudus itu artinya adalah menolak untuk percaya Yesus sampai kita mati. Dan orang Kristen tidak mungkin pernah bisa menghujat Roh Kudus. Oh Kak Elia, saya bilang Roh Kudus itu begini, begini, begini. Pertanyaannya, apakah kamu merasa bersalah atas dosamu itu? Bersalah. Apakah kamu minta ampun atas dosamu itu? Minta ampun. Dan ketika kamu minta ampun atas dosamu itu bukti bahwa kamu tidak menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang menginsafkan kamu akan dosamu itu, sehingga kamu datang kepada Allah meminta pengampunan, itu adalah karyanya Roh Kudus. Bukankah Tuhan Yesus berkata, roh yang akan keluar dari Bapa itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi ketika kita sadar dan mengakui bahwa hal itu dosa, dan kita meminta ampun kepada Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, itu adalah karya Roh Kudus yang kita responi. Jadi menghujat Roh Kudus itu pengertiannya begitu, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang dia lagi berbuat dosa nih, misalnya dosa mencuri, terus Roh Kudus bilang kepada dia jangan mencuri, terus dia tetap lakukan itu, bagaimana? Apakah itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus? Enggak, itu kamu berdosa, ya berdosa. Dan ke suatu saat ketika kamu minta ampun atas dosamu itu, ya itu pekerjaan Roh Kudus. Ya selama kamu punya hati untuk bertobat, selama kamu punya hati untuk meninggalkan dosa-dosamu itu, ya Roh Kudus belum dihujat dari sikap hatimu itu. Beda ya, mempermainkan Allah dengan orang bertobat itu beda ya. Hati-hati loh. Masih sama, tapi kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya terdapat pikiran yang seperti itu menghujat Roh Kudus itu, menghujat Allah Bapa, menghujat Allah Anak, itu bagaimana Elia solusinya? Ya kamu minta ampun sama Tuhan. Pikiran-pikiranmu yang liar itu, ya kamu harus minta ampun sama Tuhan. Karena itu bukan yang kamu kehendaki. Ya kan? Jadi kamu harus minta ampun sama Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan maafkan saya untuk pelanggaran saya, ampuni dan sucikan saya Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi minta ampun sama Tuhan atas dosa kita itu. Gitu. Tapi pada intinya menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Kristus yang adalah kesaksian Roh Kudus. Ketika nih saya menginjili kamu, saya sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan. Roh Kudus itu nggak akan ngomong tiba-tiba dari udara, dari apa enggak. Dia pakai manusia. Ketika ada orang belum percaya Yesus, kemudian saya datang menginjili dia. Kamu harus percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu memakai saya untuk menginjili dia. Tapi ketika dia menolak untuk percaya kepada kesaksian saya mengenai siapa Kristus, sampai dia mati, dia jatuh terhadap dosa hujat terhadap Roh Kudus. Karena dia menolak kesaksian Roh Kudus. Bukankah ayat Alkitab berkata, setiap yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dari Roh Allah, tetapi orang yang menolak Kristus adalah dari roh iblis.
Jadi kita mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari diri kita sendiri. Itu karya roh yang hidup di dalam kita, yang memeteraikan kita. Sehingga kita orang percaya mampu bersaksi dan dipakai oleh roh sebagai hamba yang hina untuk memperkatakan siapa itu Kristus. Dan ketika orang menolak kesaksian roh itu, yang dialiri oleh Roh Kudus itu, melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya, sampai dia mati, maka dia menghujat Roh Kudus itu sendiri. Karena roh yang berkarya, yang menuntun kita kepada Kristus. Roh Kudus menuntun kita kepada Kristus. Yohanes 16 ayat 4. Kristus yang menuntun dan memperdamaikan kita di hadapan Sang Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Jadi jangan takut. Aduh Kak Elia, saya udah menghujat Roh Kudus. Enggak. Selama kamu terima Yesus, selama kamu di dalam Tuhan, dan kamu punya hati yang sungguh-sungguh mau berubah dan mau bertobat dari segala dosa-dosamu. Dan ketika kamu mati, kamu pasti diselamatkan. Itu respon iman yang benar. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni gitu ya. Kecuali maksudnya hati dari orang itu ya kan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Makanya kan ayat kita berkata dalam Yesaya, meskipun dosamu seperti merah seperti kain kirmizi, tetapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa orang yang tidak terampuni itu karena mereka tidak punya sarana pengampunan. Sarana pengampunan itu apa sih Elia? Ibrani 9 ayat 22. Coba kamu baca. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Bentar. Sarana pengampunan itu apa? Dosa yang tidak terampuni adalah mereka yang tidak punya sarana pengampunan. Dan pengampunan itu melalui apa? Coba buka Ibrani 9 ayat 22. Pengampunan itu melalui apa? Ada Alkitab. Kamu kalau keluar dari aplikasi, kamu nggak akan kedengaran suaramu. Ayo, ada yang tahu? Ibrani 9 ayat 22 itu berbunyi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kamu mau diampuni, ya tumpahkan darahmu dengan nyawa. Artinya kamu nggak bisa mengampuni dosa dirimu sendiri, kamu harus mati. Karena dosa itu harus dihukum mendapat ganjaran. Tetapi Kristus telah mati. Dia telah menyucikan kita melalui darahnya yang tertumpah itu. Sehingga kita yang beriman kepada dia. Dan kita mati bersama-sama dengan dia di dalam baptisan. Maka kita turut diselamatkan. Makanya orang Kristen itu harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah sakramen yang mempersatukan kita dengan kematian Kristus. Kolose 2 ayat 11. Gitu, ya. Dan dosa yang tidak terampuni itu adalah mereka yang tidak mau menerima sarana pengampunan dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Gitu, ya. Ya, mau tanya satu lagi terakhir Elia. Jadi gini, misalnya dulu saya ada orang dia suka mencuri uang dari teman ya kan. Terus sekarang misalnya dia mau mengembalikan tapi dia sudah lost kontak dengan orang itu bagaimana Ilya? Ya nggak apa-apa, dia minta ampun sama Tuhan sajalah. Itu bukannya nanti menjadi hutang gitu ya? Enggak. Ada kalau ada kesempatan dan dia mengembalikan silahkan. Tapi kalau udah nggak bisa dikembalikan karena niat itu yang penting, brother. Ada nggak keinginanmu? Kalau ada keinginanmu tapi kamu tidak punya kesempatan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya kesempatan, kamu punya kemampuan, dan kamu punya kemauan, silahkan lakukan. Kamu punya kemauan untuk mengembalikan, tapi kamu nggak punya kesempatan, ya nggak juga. Kamu punya kemauan, kamu punya kemampuan, tapi nggak ada kesempatan, ya nggak bisa. Gitu. Niat itu yang penting. Dan yang paling penting pengakuan dosa-dosamu kepada Allah. Oke. Makasih Elia penjelasannya, semangat malam. Tuhan berkati ya. Itu ya, jadi kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan siapa? Allah.
agar menjadi nyata bahwa cinta kasih itu hanya datang dari Tuhan. Thank you ya teman-teman, tap-tap layarnya ya, kalian keren nih. Gas sampai 1 juta ya. Biar kuat dia. Kalau dia udah kuat kan udah tenang kita. Ya silakan Richard. Shalom Pak, selamat malam. Selamat malam, Elia. Ya silakan Pak. Mau tanya soal baptisan. Kan baptisan pada umumnya itu dengan air. Tapi kalau di gereja saya itu, tahu gereja Bala Keselamatan, BK. Dia itu baptisannya tidak dengan air. Lalu dengan apa dong? Dia seperti ada bendera Bala Keselamatan ditaruh di samping yang akan dibaptis. Terus dibaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti itu. Bagaimana itu? Itu salah, itu enggak alkitabiah. Kalau kamu dibaptis dengan bendera, kamu ulang baptis, itu tidak sah. Karena air itu saksi. Entah ayat-ayatnya ya. Air itu adalah tanda bahwa kita ditahirkan kembali. Bukan dengan bendera. Ya. Misalnya argumentasi Rasul Petrus dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Nah, kenapa kita harus dibaptiskan melalui air dan menggunakan air sebagai lambang? Karena air itu adalah lambang roh. Misalnya air itu sebagai lambang Roh Kudus ya. Saya lihat di dalam makanya nanti di dalam Wahyu dikatakan suara yang besar itu seperti desau air bah. Nah, misalnya kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 17. Nih. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dasar. Kalau guru-guru palsu itu adalah mata air yang kering, maka mereka yang benar itu adalah mata air yang subur. Jadi kita itu harus memberi diri dibaptis itu dengan menggunakan air. Karena kalau tidak menggunakan air itu menyalahi forma baptisan. Nanti kamu baca di dalam kitab Didake 7 itu kitabnya tradisinya para rasul. Enggak boleh enggak dengan, harus dengan air. Kata para pemimpin gereja, dibaptis dengan itu seperti dibaptis dengan roh gitu. Katanya sudah cukup. Enggak. Harus dengan air. Berarti salah ya? Itu salah. Baik, terima kasih. Ya. Jadi menurut pandangan kita, baptisanmu itu tidak sah. Karena tidak dengan air, harus dengan air. Enggak boleh enggak dengan air. Karena Kristus saja dibaptis dengan air. Kamu mati ya harus dengan air. Karena air itu simbol pentahiran lahir baru. Jadi kan air itu kan apa ya? Itu sebenarnya simbol, tetapi di dalam simbol itu ada misteri ilahi. Ketika kamu belum terbenam ke dalam air itu, atau kamu belum dituangkan air atau dipercikkan air, kamu masih menggunakan manusia lamamu. Tapi secara misteri ketika kamu di dalam air itu, kamu memperoleh hidup. Itu argumentasinya. Thank you Pak Herjanto. Baik. Terima kasih. Malam. Itu ya. Jadi Ya, baik. saran saya brother, kamu baptis lagi ya. Baik. Iya, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Ya.
Harus dengan air ya, jangan dengan bendera. Kok bisa dengan bendera? Silakan Lopi. Halo Pak, tes. Silakan, mau apa, ada yang mau ditanyakan Pak? Eh, soal baptis nih Kak. Emang kan sebelum baptis kan itu ada apa kayak pengakuan gitu kan. Suaranya nggak jelas di saya. Halo? Ya, halo. Suaranya nggak jelas di saya Pak. Ya, Tes. iya, oke. Silakan, mau tanya apa? Ini Kak, apa tentang baptis. Baptis kan sebelum baptis kan apa, ada kayak pengakuan gitu kan Kak. Kayak pengakuan dosa gitu kan, kayak ditulis gitu kan sama pendeta. Iya, pengakuan dosa. Lalu? Kalau kalau tidak jujur terus kalau sudah terlanjur dibaptis itu kayak gimana Kak? Ya, minta ampunlah sama Tuhan. Sekarang kamu berdoa sama Tuhan, kamu berdoa di kamarmu, kamu doa sama Tuhan, Tuhan saya tidak jujur, aku ikut tidak jujuranmu, akui dosamu itu. Tuhan pasti mengampuni kamu kalau kamu benar-benar menyesalinya ya. Apa boleh baptis ulang? Jangan baptis ulang, kamu udah dibaptis. Kamu hanya tidak jujur saja. Jangan baptis ulang, kamu akui aja dosamu itu sama Tuhan. Oh iya. Jadi nanti setelah ini kamu doa di kamar secara pribadi sama Tuhan, kamu akui ketidakjujuranmu itu, kamu akui dosa-dosamu sama Tuhan, kamu sesali semuanya di dalam nama Yesus. Kamu pasti diampuni. Prinsipnya 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Gitu. Ya. Jangan dibaptis lagi, kamu udah dibaptis. Oke? Oke, siap. Makasih Kak, nanti lain waktu naik lagi. Oke, semangat ya. Bye-bye. Ya, semangat. Jangan lupa doa ya. Oke. Ya, pengakuan dosa. Oke. Gitu, jadi nggak usah diulang-ulang. Ya ampun, banyak banget yang mau naik ini. Silakan Pak Wawan. Shalom. Ya, malam. Ya, malam Kak Pak. Elia. Ya, silakan. Iya. Saya menanyakan pertama, ini kan saya suka ikuti doktrin. Nah, ada pengajaran yang bilang manusia ini terdiri dari jiwa dan roh. Ada yang jiwa, roh, dan Tubuh. Nah, ini kalau dari ini Kak Elia, pedalaman Alkitab itu sebenarnya 3 atau 2 gitu. Kita punya. Iya, bisa 3, bisa 2. Itu tergantung pandangannya saja, Pak. Ada yang dikotomi itu adalah tubuh dan roh. Bagi orang yang pemahamannya dikotomi, mereka berpendapat bahwa roh dan jiwa itu sama. Tapi ada yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu beda dengan jiwa. Roh itu hayatnya, jiwa itu adalah perasaannya. Nah, itu orang-orang yang berpandangan trikotomi. Jadi mau dikotomi mau trikotomi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya lebih suka menggunakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Terus satu lagi mau tanya. Ya. Ini misalnya contoh ada seseorang dia ikut sungguh-sungguh anak Tuhan toh,
gitu. Hmm? Nah, tiba-tiba karena dalam kehidupannya dia mengalami tekanan sehingga harus ikut pasangannya ke agama lain gitu. Oke. Secara hukum KTP pindah agama, tapi dia punya hati masih mengasihi Tuhan, masih rindu dengan Tuhan Yesus. Nah, dia sempat sharing apakah itu masih bisa, apakah itu diselamatkan atau tidak. Karena Jadi kalau dia harus kembali, Pak. Dia harus kembali ke gereja, minta ampun sama Tuhan. Itu nggak ada istilah aku tetap melaksanakan agamaku di sini tapi aku punya hati, nggak ada itu. tidak ada ya. Oleh tindakanmu kamu dibenarkan. Jadi tidak ada pengecualian karena tekanan, jadi Nggak ada. Tapi kalau dia mengakui dosa-dosanya itu, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali lagi samamu, silahkan datang sama Tuhan, masih diampuni. siap. Gitu. Ya berarti dia harus ini ambil konsekuensi ya. Iya dong, harus dong. Itu kan harga yang harus kita bayar. Iya ya. Oke? Siap. Ya makasih. Oke, Maaf, Tuhan maaf. berkati. Jadi nggak ada alasan, aduh karena saya cinta mati kali sama pasanganku itu jadi Aguero. Nggak ada. Kau cinta mati sama manusia tapi kau tidak cinta mati sama Allah. Kamu mengkhianati perjanjianmu dengan Kristus demi perjanjianmu dengan manusia. Di manakah hati nuranimu? Jangan lakukan itu lagi. Tapi kalau udah terlanjur, ya Tuhan. Halo? Halo Dodi. Halo Kak, Halo Dodi. aku langsung aja kayak aku ada mau tanya, tapi satu-satu dulu ya. Ya, oke, silakan. Aku mau tanya Kak, Gimana itu kok kita suaranya sebagai orang Kristen itu, Kamu keluar dulu. Oh. Kamu keluar dulu dari ruanganmu itu. Aduh. Tadi mana dia itu? Dia pakai speaker atau pakai apa sih itu? Saya terganggu. Kalau mau naik ke atas tuh prepare dulu ya teman-teman ya. Silakan Dion. Halo bro, saya mau nanya nih bro. Jadi kan Silakan. gini, saya ini kan Kristen Protestan. Oke. Bapak saya Kristen Protestan, tapi ibu saya Kristen Advent. Dan kemudian beberapa kali orang tua saya perempuan ingin mengajak saya ke Advent, tapi saya nggak mau kan. Maksudnya ngajak kemana tuh? Ke Advent? Ya, orang tua dari perempuan kan ngajak ke Advent, tapi saya nggak mau, saya tetap mengikuti bapak. Dan kemudian, tapi adik saya perempuan 2 orang jadi ikut mama saya ke Kristen Advent. Nah, kemudian adik saya dibaptis. Padahal waktu pertama kali waktu lahir udah dibaptis di Kristen Protestan. Ini 2 kali baptis, ini gimana itu kalau pendapat dari Bro Elia? Ya. 2 kali dibaptis itu apa pengertiannya bagaimana? Ya sebenarnya nggak. Saya kemarin diskusi sama Abuna dari Kristen Ortodoks ya, Koptik ya. Itu nggak ada masalah ya. Hanya saja motivasinya itu jangan mempermainkan baptisan. Kalau dia memang karena pindah gereja itu nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi motivasinya kan bukan untuk mempermainkan baptisan. Gitu. Tapi kalau mau misalnya dia udah dibaptis, tiap pergi ke Israel dibaptis mulu di Sungai Yordan, nggak bisa. Jangan. Karena dimanapun mau di Yordan kayak mau di mana kayak itu sama aja. Gitu. Jadi motivasinya jangan permainkan baptisan. Itu yang penting. Karena esensi baptisan itu adalah mati bersama-sama dengan Kristus. Gitu. Ya. Berarti adik saya pun ini kan Kristen Advent, tapi kan kalau Kristen Advent kan percaya Yesus ini. Berarti ya ibaratkan nggak ada masalah, yang penting kita satu tujuan, satu itu percaya Yesus juru selamat kita gitu ya.
Ya, kalau memang adik mau percaya begitu, ya. Cuma saya melihat Advent tuh agak gimana gitu. Kalau saya ya, gitu. Karena mereka itu agak beda lah. Dan saya nggak nyaman dengan Advent. Saya jujur, saya nggak nyaman dengan Advent. Ya, tapi itu urusan kalian lah. Gitu kalau saya. Gitu ya. Iya, makasih banyak bro. Oke, Tuhan berkati. Itu pendapat pribadi saya ya. Karena saya banyak Advent yang benci saya karena argumentasi saya. Banyak Advent yang serang saya karena, oh kamu Elia, kamu sesat kamu. Harusnya gereja tuh hari Sabtu bukan hari Minggu. Ketika saya bantah dengan tafsir dan dengan ayat Alkitab, mereka serang saya. Ya udahlah ya, memang harus begitu kayaknya. Tapi nggak apa-apa bagi saya selama kamu beriman kepada Kristus dan melakukan apa yang menjadi hukumnya, kamu tetap menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Apapun benderanya, mau Advent, mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, silahkan. Penghakiman bukan hak saya, penghakiman adalah hak yang ilahi. Gitu. Kalau saya nggak bisa menghakimi ya. Saya nggak mau dihakimi Tuhan nanti. Silakan Toto. Tes. Shalom kak. Halo. Tanya Ya, apa? suara saya jelas ya kak? Ada. Oke, terima kasih kak sebelumnya atas opportunity-nya. Jadi saya ini, kita terbuka aja ya kak. Saya Protestan ya, dan saya itu mengalami perubahan hidup. Basic saya itu di HKBP. Dan saya Batak ya kak ya. Terus ketika saya pelayanan di HKBP, saya pernah mengalami struggle di hidup saya gitu ya. Dan iman saya kepanggil lagi ketika saya bergerak menuju gereja karismatik, aliran karismatik. Nah, tapi untuk saya mau masuk lebih dalam lagi ke gereja karismatik itu, saya harus melakukan baptis ulang, yang mana notabene di gereja saya sebelumnya dan orang tua pribadi saya itu tidak menyetujui itu. Jadi untuk aliran karismatik ini sendiri, kita harus melakukan baptis ulang untuk bisa pelayanan di dalamnya gitu. Dan ini yang masih menjadi struggle di saya kak, karena saya mengalami perubahan hidup itu ketika saya bergereja di gereja karismatik. Minta tolong dong sarannya kak. Itu sih dari saya. Terima kasih kak Elia. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kamu sudah merasa imanmu sudah teguh di dalam baptisan yang kamu terima di HKBP? Kamu sudah teguh Mbak, dengan iman melalui baptisan yang kamu terima di HKBP? Jangan bohong. Oke, jujur kalau untuk di HKBP sendiri kan saya itu dibaptis ketika saya masih berumur kurang lebih 2 bulan. Dan saya belum tahu apa-apa gitu loh kak. Dan itu baptisan itu kecil mau besar itu nggak masalah. Baptisan itu bisa dimulai dari umur bayi 8 hari itu bisa. Bukan masalah kecil besarnya. Yang saya tanya itu, apakah kamu sudah merasa penuh dan sudah merasa kuat di dalam iman yang kamu peroleh melalui baptisan di HKBP itu? Jangan bohongi dirimu sendiri. Kalau kamu sudah merasa kuat, jangan dibaptis lagi. Tapi kalau kamu belum, kamu malah terganggu, kamu malah tidak ada damai sejahtera, dan dengan dibaptiskan kembali, atau mungkin dengan dibaptis, kamu merasa bahwa, atau mungkin kamu punya pengetahuan, dapat pengetahuan, baptisan yang benar itu ternyata dengan cara begini, dan kamu merasa bahwa aku harus dibaptis, silahkan, itu urusanmu dengan Tuhan. Saya nggak bisa tentuin itu, karena kamu hanya yang tahu pergumulanmu itu, hanya kamu yang tahu. Tapi memang baptisan ulang itu nggak bisa.
Baptisan ulang. Nah, masalahnya kamu menganggap nggak dengan baptisan yang kamu terima itu. Kamu nggak perlu jawab di sini. Kamu tanyakan sama dirimu sendiri. Memang baptisan tuh nggak bisa diulang. Hanya sekali. Manusia itu harus mati hanya sekali. Tapi apakah kamu merasa teguh dengan baptisan yang kamu terima itu? Atau kamu tidak menganggap itu dengan sebagai baptisan? Nah, itu urusanmu. Saya nggak bantu itu. Itu ya. Oke, thank you so much ya Kak Elia. Ya. Ya. Shalom. Shalom. Silakan Rafael. Halo, shalom Kak. Ya, salam. Silakan Pak. Ini Kak sedikit tanya satu kali aja, bisa kan? Ya, silakan. Kalau kan ini orang tua saya katanya aliran karismatik. Saya ini HKBP. Cuman saya mau nanyakan satu ayat Matius 6 ayat 5 Kak. Itu bagaimana itu Kak? Kan karismatik kan ada yang kayak Matius bangsa 6 ayat 5 Kak. Itu bagaimana itu Kak? Kan karismatik kan Matius 6 ayat? Ayat 5 Kak. Oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, lalu? Itu kan udah ada satu larangan Kak, tapi kok ada yang berkatanya kayak karismatik itu berdoa kayak berbahasa-bahasa roh gitu. Itu menurut Kakak sendiri benar nggak itu Kak? Iya, bahasa roh itu kan karunia roh. Dan kalau berbahasa roh itu harus teratur, tertib. Rasul Paulus berkata kalau digunakan dalam pertemuan jemaat harus bergantian. Bisa digunakan dalam pertemuan jemaat. Di gereja ya berdoa, di gereja ya dilihat orang lah. Gak ada di gereja orang berdoa ngumpet-ngumpet cari ruangan sendiri, itu gak ada. Ya kalau di gereja digunakan ya silahkan. Tapi kalau dia sengaja pergi ke pinggir jalan, dia teriak-teriak doa agar orang melihat dia berdoa, itu munafik. Gitu. Ya nggak ada salah dengan karismatik tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya orang-orang karismatik berbahasa roh gitu di gereja gitu ya harus bergantian, harus teratur, nggak boleh ribut. Karena roh itu kudus, dia itu nggak memberi keributan. Dia itu memberikan damai, sejahtera, ketenangan. Itu yang roh itu anugerahkan. Kan damai. Gitulah ya. Oke, siap. Makasih Kak. Shalom. Oke, shalom. Ya. Oke, shalom Rini. Selamat malam Rini. Oh, nggak ada. Dari Medan. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Malam semua. Kak, mau tanya, apa arti nazar dalam iman kekristenan? Arti nazar. Ya, nazar itu adalah janji. Jadi kamu berjanji sama Tuhan, atau kan nazar itu disebabkan oleh misalnya kamu merasakan sesuatu, kamu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, ketika kamu menjanjikan itu, maka kamu menawarkan kalau janjimu itu terrealisasi, nah, ada janji iman yang kamu mau berikan sama Tuhan. Itu nazar. Ada tertulis di mana itu ya Kak ya? Bentar ya. Banyak sebenarnya ya. Kalau ayat-ayatnya. Nah, misalnya nazar itu dalam Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Itu kan nazar Yakub. Jadi nazar itu dari bahasa Ibrani yaitu nadar yang artinya berjanji. Jadi dia berjanji kepada Allah kalau misalnya
dia merasakan apa yang dia harapkan dari perkenanan Tuhan, maka ia akan memberikan sesuatu sebagai timbal baliknya. Dan tentang bernazar itu itu diatur oleh Musa di dalam Bilangan 30 ya. Jadi katakan begini, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang ia ucapkan. Jadi kalau kita bernazar, jangan kita melanggar perkataan kita atau nazar kita, maka kita harus berbuat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Gitu, ya. Gitu, Terry Medan ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan Elfrida. Halo Elfrida. Halo Bang Elia. Ya, Malam. silakan. Mau tanya apa Elfrida? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kamu keluar dari aplikasi, kita nggak bisa dengar Elfrida. Iya, sorry. Halo Bang. Ya, Heeh. silakan. Ini, saya kan pernah dengar ya, Abang kan pernah bikin konten, bikin live kayak gini, terus kayak tidak mengimani yang namanya rapture atau pengangkatan, bener nggak Bang? Ya, saya nggak percaya dengan pengangkatan. Lalu kalau yang selama ini kan di karismatik itu bahkan difilmkan itu kan Bang, misalnya jadi orang kudus yang hidup dalam kekristenan yang benar itu duluan diangkat, sisanya yang suam-suam kuku maupun yang tidak percaya itu di zaman antikris difilter lagi Bang, mana yang tetap bisa bertahan, masih bisa terselamatkan, dan sisanya binasa. Jadi kalau emang tidak ada pengangkatan, apakah orang-orang kudus akan hidup di dalam zaman antikris juga gitu? Ya, sebenarnya begini, yang harus kita mengerti, masalah pengangkatan atau tidak pengangkatan itu kan adalah pandangan eskatologi yang dilihat dari kitab Wahyu toh. Jadi eskatologi itu adalah kitab akhir zaman. Nah, kenapa saya tidak percaya dengan pengangkatan? Karena pengangkatan itu memberi argumentasi atau pandangan bahwa ada orang yang tidak mati, melainkan akan diangkat ke surga begitu saja. Sedangkan Tuhan Yesus dalam Matius itu mengatakan begini, kalau bukan oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu apa itu? Waktu penganiayaan. Tapi karena ada orang-orang pilihan di sana, waktu itu dipersingkat. Yang artinya orang pilihan sekalipun yang adalah miliknya Kristus, yang adalah orang percaya kepada Yesus, itu tetap mengalami penganiayaan. Nah, ucapan Tuhan Yesus inilah yang membuat saya terganggu dengan pandangan bahwa ada orang akan diangkat dan tidak mengalami penganiayaan. Menurut saya itu tidak alkitabiah. Jadi semua orang itu akan mengalami penganiayaan siapapun itu, tetapi ada yang bertahan di dalam imannya dan menjadi martir, ada yang menjadi murtad. Kan begitu. Iya. Lalu apa bedanya dong sebelum antikris itu udah hidup dalam kekudusan tapi tetap mengalami penganiayaan itu nggak beda lah sama orang yang suam-suam kuku gitu loh Bang. Bukan masalah suam-suam kukunya. Orang yang suam-suam kuku itu kan orang mengaku percaya tapi nggak ada buahnya. Iya. Kira-kira kayak itu nggak ada gitu. hubungannya. Oh gitu ya. Ya kalau orang dia mengaku percaya sama Tuhan, ketika antikristus itu datang dan antikristus itu mengatakan menyuruh atau memaksa dia untuk menyangkal Yesus dan dia menyangkal, berarti imannya suam-suam kuku. Tapi kalau dia rela mati martir, imannya ya dia orang percaya yang sejati. Gitu. Oh iya. Oh jadi gitu ya Kak, walaupun semasa hidupnya sebelum antikris dan dia tetap mengalami ya kalau masih hidup gitu ya Kak. Tuhan Yesus saja mati. Masa manusia nggak mati gitu loh. Manusia ditentukan untuk mati satu kali. Kita lihat ayatnya ya.
Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi memang kita harus mati. Henok dan Elia saja yang diangkat. Itu Tuhan sembunyikan di suatu tempat yang nanti akan turun menjadi dua saksi Allah di dalam Wahyu 11. Dan mereka akan mengalami kematian lagi nanti. Oh iya, aku juga pernah baca si Elia Henok itu special case ya Kak ya. Dia terangkat. Halo? Iya, terang. Dia terangkat. Diangkat. Jadi saat ini berarti mereka belum mati secara kedagingan gitu ya Kak? Belum, nanti mereka akan mati lagi. Mereka disembunyikan. Disembunyikan Allah di tempat yang kita nggak tahu di mana, tapi bukan di bumi ini. Mereka memang dipersiapkan untuk menjadi dua saksi di hadapan Allah nanti dalam Wahyu 11 itu. Oke. Ini masih berkaitan dengan antikris. Boleh nanya lagi nggak Kak? Oh ya, silakan. Kan sering dikaitkan dengan angka yang 666 itu Kak. Menurut pandangan Kak Elia kayak mana tuh? 666 itu kan dalam Wahyu 13. 6 itu adalah angka manusia, karena manusia dicipta pada hari ke-6. Sedangkan 3 itu adalah angka ilahi merujuk kepada ketritunggalan Allah. Nah jadi 6 yang diulangi 3 kali itu merujuk kepada seorang manusia yang berusaha menjadi yang ilahi. Itulah antikristus. Makanya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu dinyatakan bahwa antikristus yang akan datang itu akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan meninggikan dirinya dari Allah, dari segala Allah di atas bait suci gitu. Jadi 66 itu bukan vaksin, mobil apa, enggak. Itu bilangan simbol yang dalam gematria orang Ibrani itu bisa dimengerti artinya. Oh itu bukan kayak sejenis barcode kita nanti saat antikris, katanya kan dilarang memperjualbelikan tanpa, bukan transaksinya bukan uang lagi gitu loh Kak, kalau orang tidak dapat menjual, tidak dapat membeli itu bukan menjual membeli beneran. Itu kitab, itu membaca kitab itu harus hati-hati. Itu kitab apokaliptik, bukan kitab biasa seperti Matius Markus. Itu banyak kata biasan gitu loh. Oke. Itu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Shalom. Oke, shalom.